فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Pada bacaan fala, maka pada lafal fa hati-hati jangan sampai terbaca dengan huruf P, karena di sini ini bacaan yaitu fa-nya mengalir hams, yaitu adanya suara hams ya, hams mengalirnya nafasnya, fa jangan pa, jangan tertutup. Fala, pada lafal la ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif. Kemudian yastati'una, pada lafal di sini hati-hati pada lafal ta dan ta, ini ta ti ya, yastati'una. Kemudian pada lafal ti di sini ada mad tabi'i ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal auna di sini ada mad tabi'i kembali, yaitu ditandai dengan adanya harakat dhammah pada huruf ain bertemu dengan waw sukun. Kemudian tawsiyatan wala. Kemudian pada lafal tawsi ada waw sukun yang didahului dengan harakat fathah, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu bacaan yang lembut dalam pelafalannya. Usahakan ketika melafalkan wawnya agak dimonyongkan sedikit bibir kita untuk menyempurnakan daripada makhraj huruf waw. Tawsiyah. Kemudian si tebal, tawsiyatan wala. Kemudian ada fathatain bertemu dengan waw, maka hukum tajwidnya berupa idgham bi gunnah. Cara membacanya adalah memasukkan tanwinnya kepada huruf waw ya, maka tawsiyatan wala. Kemudian wa langsung di sini la, yaitu mad jaiz munfasil, ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad maka panjangnya adalah 4 harakat. Wala ila. Kemudian pada lafal ila kembali lagi bernama dengan mad jaiz munfasil, adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, di sini ada alif dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil berarti terpisah. Yang maksudnya terpisah apa? Yang terpisah adalah hamzahnya daripada huruf mad yang sebelumnya, atau huruf hamzahnya terletak di lain kata, ila satu kata, ahlihim satu kata. Kemudian ahlihim pada lafal ha punya sifat yaitu sifat hamasnya, mengalir nafasnya, ahlihim. Kemudian pada lafal mim ketemu dengan ya, di sini kita namakan dengan izhar syafawi. Maka cara membacanya tidak boleh ditahan suara mimnya, tapi langsung ke huruf ya. Langsung ke ya-nya dibaca ahlihim yar gitu ya. Tidak boleh ditahan ahlihim yar, ya, tidak ada gunnah. Kemudian yarji'un ju. Maka di sini ra-nya tebal karena dia ra sebelum ra sukun dengan fathah. Kemudian aun ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan adanya huruf nun yang kita wakafkan menjadi sukun, menjadi mati, dan sebelumnya ada huruf mad. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh 6 harakat. Yarji'un itu 2, yarji'un 4, yarji'un, dan itu 6 harakat. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Pada bacaan وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, kha-nya dibaca dengan tebal, وَنُفِخَ. Kemudian fis suri langsung ke huruf shad. Di sini alif lamnya dia ditulis dan tidak dibaca, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, langsung ke huruf shad yang mana shadnya juga tebal. Fis suri. Kemudian pada lafal suri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu waw sukun.
Kemudian faizahum. Di sini ada za, faiza, za ada fathah bertemu alif, kembali lagi mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Faizahum minal. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf mim, maka kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Cara membacanya yaitu suara mimnya dimasukkan kepada suara huruf mim yang kedua. Mim matinya masuk kepada huruf mim kedua dan ditahan. Fa idza hum minal. Kemudian pada lafal ada alif lam bertemu dengan hamzah, maka di sini alif lam qamariyah. Suara lamnya jelas, minal ajdathi. Kemudian pada lafal ajdath, di sini ada bacaan qalqalah. Nah, hati-hati kembali jangan sampai jangan sampai membaca qalqalahnya dengan saktah atau dengan tambahan hamzah. Misalnya itu ada tambahan hamzah. Ya, cukup ajdathi. Kemudian ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Si jangan dibaca dengan si, tapi dia tha. Makhrajnya adalah ujung lidah menempel dengan gigi seri atas. Ila rabbihim yansilun. Ila yaitu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, yaitu hanya fathah bertemu alif. Rabbihim, ra-nya tebal karena dia ra berharakat fathah. Ya rabbihim yansilun. Pada lafal mim bertemu ya ada bacaan izhar syafawi, suara mimnya harus jelas, jangan ditahan. Yansilun, ada bacaan ikhfa, nun mati bertemu dengan sin. Apabila ada nun mati bertemu dengan sin, maka dia termasuk bacaan ikhfa. Secara membacanya suara nunnya disamarkan ke huruf sin, sambil ditahan ikhfanya atau gunnahnya. Yansilun. Kemudian di sini pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan sebelum huruf nun yang kita wakafkan menjadi huruf yang mati, kita ada huruf mad. Maka apabila ada huruf mad datang sebelum huruf akhir yang diwakafkan atau dimatikan, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, di sini pada lafal qa ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i. Lu dhammah bertemu waw yaitu mad tabi'i. Alif di sini ditandai dengan tanda sifar mustadir di atasnya, itu tidak dibaca. Kemudian ya ada mad tabi'i lagi yaitu fathah bertemu dengan alif. Wailana pada lafal wai ada bacaan lin yaitu adanya fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian ada fathah bertemu alif mad tabi'i, sehingga panjangnya qalu ya wailana. Panjangnya qalu ya dan keempat-empatnya harus sama sepanjang 2 harakat. Kemudian man ba'athana pada lafal mamba. Ya, di sini ada nun sukun bertemu dengan ba, maka ini kita baca dengan bacaan iqlab. Iqlab yaitu membalikkan suara nun kepada suara mim, sehingga di sini nunnya tidak lagi dibaca tapi ganti dengan mim. Nah, di sini ada 2 cara baca. Yang pertama dengan idbaq yaitu bibir terapat, ada sedikit. Yang pertama, yang kedua furujah. Tapi kami mengambil yang dengan idbaq. Mam yaitu bibir kita rapat. Mam sambil ditahan suara gunnahnya 2 harakat. Mam ba'athana. Hati-hati dengan lafal sa, jangan dibaca dengan sa. Kemudian ada mad tabi'i. Mim marqadina. Di sini ada nun sukun bertemu dengan mim, yaitu kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu nunnya disamarkan kepada huruf mim. Mimma. Caranya adalah nunnya dimasukkan kepada mim, ya, langsung ke mim dan ditahan gunnahnya. Mim marqadina. Di sini ra sukun, yaitu didahului dengan fathah, maka ra-nya ra tafkhim, ra tebal. Kemudian di sini ada tulisan sin. Apa maksud sin? Sini maksudnya saktah. Ya, kita membacanya dengan saktah. Apa itu saktah? Saktah itu
kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Maka misalkan di sini man ba'atsana mim marqadina. Nanya panjangkan dulu 2 harokat karena mad tabi'i. Nah, karena kemudian kita saktah. Berhenti mim marqadina. Hadza. Nah, berhenti sejenak tapi nggak boleh ngambil nafas. Kemudian dilanjutkan. Hadza ya mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Nah, kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif, za fathah bertemu alif, mad tabi'i, ma mad tabi'i panjangnya 2 harokat semuanya. Wa'ada ar-Rahmanu pada lafal ra tebal, ra tafkhim. Kemudian ha mengalir nafasnya sifat hamas. Rahmanu ada lafal ma yaitu mad tabi'i, fathah bertemu alif. Wa sadaqal mursalun. Nah, kemudian di sini yaitu pada lafal mursalun ra-nya tebal karena didahului dengan ra sukun didahului dengan dhammah. Kemudian pada lafal lun ada bacaan mad arid disukun, yaitu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh 6 harokat. Yang mana di sini yaitu terjadi disebabkan karena ada sukun arid, sukun yang muncul disebabkan karena kita berhenti atau waqaf. Nah, di sini awalnya mursaluna karena kita waqaf, maka dia harus dimatikan huruf akhirnya. Sehingga sebelum huruf akhir ada huruf mad. Maka ketika kita mendapat yang seperti ini, baik itu nanti huruf madnya waw, alif ataupun ya, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Kita ulang lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.